Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kepada Bapak Pembina Yayasan Nasihat Perguruan, para badal setanah air, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya Bapak-Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Perguruan Tolhak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, yang sangat agung, yang mulia ini dapat kita berkumpul, bermuhajah ya, walaupun melalui online ya, dengan rahmat dan ridhonya. Semoga Allah merahmati, melimpahkan rahmat dan ridhonya dalam kita berzikir kepada Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa menyampaikan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, kita harapkan semoga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah bahwa sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan satu kesempatan dalam keadaan kita sehat walafiat, kesempatan untuk kita menjalankan apa yang sudah kita dibimbing. Kita hadir di sini adalah merupakan bentuk dari rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dengan keimanan takwa, sehingga mudah kita lakukan tanpa harus kita berkeluh kesah, tanpa pun ada alasan-alasan. Itulah satu wujud daripada keimanan dan takwa. Ada faktanya, ada kenyataannya. Dan inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita, yang akan kita temui nantinya terkait tentang apa yang kita perbuat hari ini dan seterusnya. Itu karena Allah akan memperlihatkan semuanya. Itulah menjadi aplikasi daripada petunjuk atau ilmu. Tanpa kita amalkan menjadi sia-sia petunjuk kita ya. Tapi kalau kita beramal tanpa petunjuk, kita tidak ada punya arah tujuan, tidak ada sandaran dalam beribadah. Karena dua hal ini harus kita penuhi, ya, ilmu dan amal. Ilmu di sini ada sesuatu yang kita ilmukan, yang Allah letakkan dalam hati hambanya, itu melalui pentera Nabi, ya, yang melalui para malaikat Jibril, ya, diturunkan kepada Nabi, kemudian kepada sahabat, tapi sampailah pada akhir zaman. Selalu sadar, ilmu ini yang sesungguhnya adalah yang wajib hukumnya setiap individu sebenarnya, yang kita harus temui dan kita harus jalankan, karena itu yang kita pakai hari-hari dalam kehidupan. Namun demikian bahwa kita sangat dibatasi memahami ilmu. Yang kita pahami tentang ilmu adalah amalan-amalan, bacaan-bacaan, hafalan-hafalan. Itu baru dalam tatanan syariatnya, iya ya. Ilmu dalam tatanan syariat, dalam bentuk bacaan, hafalan. Tetapi dalam bentuk ilmu yang tersirat, ya, adalah sesuatu yang rahasia, terletak di dalam tempat yang sangat khusus di situ, yang Allah sendiri letakkan di dalamnya dan wajib kita perhatikan. Dan inilah yang kita imani, yang kita amalkan. Itu harus kita ketahui di situ. Karena persoalannya sangat banyak penjelasan-penjelasan yang dalam Al-Quran, dalam hadis terkait tentang apa yang Allah letakkan di dalam hati. Maka apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak boleh? Itu sangat jelas sekali. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah kita memahami tentang sesuatu yang dikalamkan Allah di dalam hati ini seperti apa. Apa yang dimaksudkan? Apakah dalam bentuk ucap-ucap, bacaan, lapas, atau sebatas sebenarnya huruf-huruf dan sebagainya kan?
Nah, yang kita pahami dan kita banyak kita ketahui di luar sana adalah yang membahas tentang huruf-huruf, membahas tentang bacaan-bacaan, membahas tentang dalil-dalil, membahas tentang penjelasan-penjelasan. Ya, itu hanya ber, ber, ber apa namanya ber, 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 dia ber, berargumentasi di situ saja terkait tentang dalil, berargumentasi di situ lalu dengan dalil ya, perang dalil itu ya. Nah, isinya mana ya? Intinya apakah dalam ibadah kita memperhatikan dalil atau bacaan? Tidak kan? Apakah dalam zikir kita memperhatikan gerakan atau hanya yang kita suarakan? Tidak. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam yang menjadi sandarnya. Jadi fokus kita dan itu yang sebenarnya yang diminta oleh Allah ya. Itu yang Allah yang menjadikan sebagai jalan kita untuk dikorobihnya, untuk kita berjumpa. Jangan sebagai jalan kita untuk sampai kepadanya. Untuk barang siapa berharap berjumpa dengan Allah, maka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir. Di situ ada zikir, ada ruhnya, ada apa namanya intuisinya, ada satu yang getaran-getaran di situ, ada cahaya di dalamnya di situ. Ya. Ada yang terasa, sesuatu yang beda di situ. Nah, itulah sebabnya ketika melepaskan perkara-perkara yang di luar itu, luar yang terkait tentang amalan-amalan fisik ini, kita masuk ke dalam wilayah rohani, di situlah terasa ya sesuatu hal yang tanpa batas, sesuatu yang sangat indah, yang nikmat, yang sangat bahagia. Di situ sebenarnya, disitulah menjadi satu derajat seseorang itu ketika mereka sudah menemuinya. Makanya sampai dikalamkan oleh Nabi terkait tentang yang di dalam itu. Kelebihan kalian sesungguhnya adalah bukan karena bacaan yang banyak, ya amalan yang banyak, puasa, haji, zikir dan sholat dan sebagainya, akan tetapi yang tersirat di dalam dada, yang terletak di dalam dada itu sesungguhnya keutamaannya ada di situ. Makanya kita beramal dengan sesuatu yang utama, menjadi utama sebenarnya. Sholat menjadi sholat yang utama, zikir menjadi zikir yang utama. Karena adalah memakai satu fasilitas yang utama, yang baik, yang terbaik, berkualitas di situ. Makanya kita bersandar tidak sebatas pada lisannya atau pada bacaan atau gerakan. Itu sesungguhnya. Seperti inilah yang sebenarnya yang tidak lakukan. Ya lepaskan, tinggalkan. Karena mungkin tidak tahu, tidak pernah dia pelajari, tidak dia bertanya. Itu padahal dalilnya terkait tentang yang istimewa itu adalah sesuatu yang tersirat dia. Itu letak dalam dada. Kenapa tidak nanyakan? Seperti apa? Bagaimana cara untuk mengenali? Bagaimana kita untuk mengimani, mengamalkannya? Bagaimana kita untuk kita bisa pakai dalam hari-hari kita? Itu sebenarnya. Tapi kalau tidak berarti masih kita memakai ada bersandar pada hal yang luar, pada bacaannya, gerakannya dan sebagainya. Itu masih standar syariat. Ya secara syariat sah saja ya. Itu tapi secara orang ahli hakikat belum karena belum sempurna di situ. Kesempurnaannya ibadah itu ketika zahir dan batin ini terikutkan dalam ibadah ya. Bukan hanya qauliyah dan fi'liyah tetapi qalbiyah. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana keberadaan qalbiyah sesungguhnya di dalam ibadah. Bagaimana keberadaan qalbiyah dalam dalam zikir. Di dalam kita baru musyahadah kepada Allah. Itu Allah menjadikan hati adalah sebagai jalan ya, sebagai wadah, sebagai satu kedudukan lah di situ ya. Nah ya, maka dikatakan qalbul mu'min baitullah. Jadi situlah sarana kita ya. Jadi kita mulai dari situ, maka ibadah rohani ini adalah ibadah orang ahli hakikat. Ibadah syariat ini adalah ibadah visi zahir dan batin. Maka dalam wadah perguruan kita ini mengamalkan dua hal ini ya. Jadi kita pertahankan itu syariatnya dengan hakikat. Seringkali orang yang sudah berpegang pada hakikat, ya sehingga banyak yang meninggalkan syariat. Seringkali orang yang sudah mengenal syariat, nah lupakan hakikatnya. Terus bagaimana yang dua-duanya kita kerjakan. Itulah sempurna ya. Yang sesungguhnya adalah yang berpegang kepada kedua-duanya syariat Nabi, kaifiat Nabi dan itu sudah. Jadi jelas punya disiplin ilmu yang berbeda, yang tersendiri dia. Yang luar yang dalam-dalam. Talbisul haqqa. Ya jangan engkau mencampur adukan hak dengan batil. Kalau secara syariat yaitu adalah merupakan amalan syariat secara hak ya.
tetapi secara hakikat bahwa tidak terikutkan ya yang lain, yaitu yang lain yang hanya yang boleh adalah yang hak itu saja ya, itu tidak boleh terikutkan ialah salah lain daripada yang hak itu sendiri. Itu semuanya di dalam kita bermusyahadah, dalam kita share, dalam zikir kita tinggalkan. Wa ghazlu aklu amalu harus tinggalkan semua yang terkait tentang bacaan-bacaannya, lisan kita, ya pikiran-pikiran kita semua harus kita tiadakan. Itu bayangkan tidak sampai sebegitunya kita harus lepas semuanya. Sehingga murni dia yang keberadaan yang hak itu yang sejatinya. Dan itu baru kita ya namanya kita memperoleh suatu suasana rohani yang sempurna, suasana hati yang betul-betul nikmat ya. Ya, tanpa ada bias yang lain, tanpa ada gangguan-gangguan yang lain di situ ya. Ya itu. Jadi kita tidak lagi terganggu, tidak lagi terpedaya. Makanya di dalam prosesi nazak kita jadi aman, tenang gitu ya. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Karena benar-benar dalam mengagungkan ya, dalam bertauhid di situ, dalam mentiadakan yang lain kecuali hanya Allah yang ada. Itu yang membuat dia mereka tenang, aman, damai mereka. Barang siapa mengakhiri dengan zikir pada Allah, mengingat Allah, maka mereka selamat, mereka dijamin jauh. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bukan ingat kepada yang lain. Tetapi dituntun dengan kalimat itu sebagai pernyataan. Kita kalimat itu sebagai pernyataan, tiada ilah, tiada yang kita tuju, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita maksudkan, tidak ada yang kita ingat kecuali hanya Allah semata. Itu sebenarnya. Nah, yang untuk menuju ingat kita kemana? Nah, yang diingat ya, betul ada ya, sesuatu yang ada, bukan yang tidak ada. Nah, situ sebenarnya sehingga yang lain itu dinafikan. Maka yang lain-lain itu tidak boleh. Itu sebabnya lahirlah kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan kepada bacaannya, bukan pada lafaznya, tapi kepada makna. Nah, itu jadi tunduklah di situ. Nah, itu tinggal kita bermusyahadah. Nah, itu dengan dialah kita memperhatikan dengan mata hati, dengan mata batin. Nah, itulah sehingga tidak ada dusta. Laka sebab ada maka tidak ada dusta apa yang dilihat oleh mata hati, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh hati itu sendiri. Nah, jadi tidak lagi ada kesan-kesan yang lain, tidak ada lagi gangguan-gangguan karena setan ini ada pada jahir ya gangguannya. Maka setan itu mengalir di dalam darah mengikuti aliran darah. Bayangkan dah. Maka ketika kita hentak dengan zikir yang sekuat-kuatnya, karena zikir itu ada jadi cahaya nur, maka kekuatan cahaya itulah yang akan melebur. Itulah yang bisa mengalahkan. Itu sebagai alat untuk melempar setan. Maka setiap melemparan itu di dalamnya ada zikir. Bismi Allahu Akbar. Bismi Allah. Dengan nama Allah yang maha besar. Bayangkan, bukan kekuatan itu pada batu, tetapi pada zikirnya. Sebenarnya. Nah, maka batu itu sebagai tamsil, sebagai satu simbol, sebagai bentuk daripada penjahiran syariatnya di situ. Nah, tapi isinya ada zikir di dalamnya ya, tidak sebatas hanya batu. Kalau kita pahami lebih dalam, batu itu perlambangan daripada batin, makanya diisi dengan zikir supaya batin itu jadi percaya dengan itu sebenarnya tiada yang ada di dalam melainkan nur cahaya yang itulah yang memberi benteng, memberi kekuatan di dalamnya sehingga tidak terganggu dengan hal-hal yang lain, aman sekali sebenarnya. Ya, makanya orang beriman itu alam barzahnya bercahaya terang benderang. Ah itu alam barzahnya luas seluas mata mandang, tidak terbatas. Bayangkan disitulah mereka menikmati suatu kebahagiaan dan janji Allah akan kita peroleh ya. Sebagaimana Allah janjikan terhadap orang-orang beriman ya, akan diberikan keistimewaan, kebahagiaan di situ. Allah perlihatkan, Allah tunjukkan dia amalnya, ibadahnya, sholatnya, zikirnya, semuanya. Itu sebenarnya. Tapi mana yang diterima, mana yang ditolak, itu persoalannya kan. Kalau yang ditolak, itu dia. Itu menjadi sebuah penyesalan, ini ingin memperbaiki ibadah gitu. Tapi kan kita sudah lewat, sudah tidak ada lagi perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan hanya kita di sini. Maka dikatakan dunia misratul akhirat. Dunia itu ada sawalah, adalah satu momen kesempatan kita untuk bercocok tanam, berupaya, berusaha ya, berikhtiar semaksimalnya untuk memperoleh panen yang raya nanti, untuk memperoleh sebuah fadilah keutamaan daripada amal kita.
Maka carilah ilmu yang utama, amal yang utama. Nah, sehingga nanti memperolehnya juga yang utama juga. Maka sebagaimana dikatakan az-zakirun az-zakir. Golongan yang utama nanti adalah orang-orang yang zikirnya banyak kepada Allah. Yaitu baik dia seorang laki-laki maupun perempuan. Itu sampai-sampai dikalamkan oleh Nabi. Itu sabaqal mufarriduna. Golongan yang utama. Siapa ya Rasulullah? Az-zakirun Allah az-zakir. Golongan yang utama masuk surga adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia seorang laki-laki. Jadi itu luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak lakukan ya tidak masuk kepada golongan yang utama nanti ya biasa ya biasa. Kalau kita hanya ikut biasa zikir biasa ya biasa. Kalau kita tidak mau lebih tidak akan lebih memperoleh sesuatu yang lebih juga. Ya kan? Kalau kita mau yang lebih ya harus lebih juga kan begitu. Ada istilahnya orang kerja kan overtime. Maka dapat lebih daripada kerja yang sesuai dengan standar gaji, standar waktu yang mereka lakukan. Makanya kita ini kan ada memakai waktu yang lebih. Kalau kita standar sholat 5 waktu selesai, 5 menit selesai kan. Tapi ini kan sampai berjam-jam, bayangkan. Itu melampaui daripada sholat yang 5 waktu. Jauh sekali. Makanya orang-orang sudah merasakan lezatnya, nikmatnya zikir, tidak terasa, walaupun berjam-jam, tidak terukur, tidak ada lah, semakin nikmat. Karena disitulah kebahagiaan sebenarnya. Surganya ada di situ. Pahala, kenikmatan ada di situ sebenarnya. Ya, sejauh mana rasa yang kita peroleh dalam zikir, itulah diri kita, itulah surga, itulah sebenarnya kebahagiaan. Bisa kita koreksi di situ. Kalau enggak berarti ada satu yang keliru, ada yang kurang. Itu masuk ke wilayah yang aman di situ. Maka apabila masuk ke dalam bentengku maka aman dan maka jadi azab. Luar biasa dari situ. Maka haram baginya tersentuh oleh api. Jangankan api, tanah saja haram untuk menyentuhnya kan. Nggak bayangkan enggak? Semua yang Allah ciptakan itu Allah tidak izinkan untuk menyentuh. Api, air enggak akan. Luar biasa. Itu baru zahir, belum batinnya ya. Itu sangat istimewa. Maka itu dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat yang ada di sekitarnya. Itulah hamba-hamba gue ya. Itulah hamba-hambaku yang selalu taat kepadaku, yang selalu mengikuti perintah sebenarnya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi bahwa apa yang kita sudah imani, yang kita terima, yang sudah kita tinggal patuhi, ikuti saja sebenarnya. Jadi tidak usah dikalamkan gitu. Kalau tidak ikuti patuhi. Isi koma aja di situ. Maka melalui dengan amal-amal sir, jahar, itu saya. Sampai detik-detik terakhir kita. Supaya ujung akhir kita itu ada zikir. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak zikir. Itu kan bahaya. Maka dalam hal hari-hari ini kita berlatih. Bermujahadah. Berjuang kita. Beriadah. Melatih diri. Itu. Maka dengan kita berjuang, melatih diri sehingga terbiasa. Maka sampai dikanamkan oleh Nabi Mas-Sabareh. Orang yang membiasakan dirinya maka akan menjadi terbiasa. Akan tidak ada kesulitan baginya untuk menjalankannya nanti, mengikutinya. Itu begitu orang mengingatkan kita ingat, sudah tahu kita bagaimana cara ingat kepada Allah. Zikir-zikir bagaimana kita zikir kepada Allah. Karena mereka sudah pelajari, sudah dipraktik hari-hari, sudah dijalankan. Tapi kalau enggak bingung loh bagaimana caranya. Yang nuntunnya aja susah gimana. Yang kita mau ingatkannya susah gimana. Nah kelihatan sekali. Itulah berarti mereka ya, tidak ada satu bimbingan, tidak ada iman, tidak ada amal tentang yang khusus terkait tentang zikir yang di dalam hati. Zikir ruh misalnya, sholat ruh misalnya. Itu. Ini adalah bahasa-bahasa yang sangat dalam sekali. Kalau kita sudah bahas itu tentang ilmu ruh ya, itu lain. Itulah perjalanan roh. Itu perjalanan kita ke Allah harus memakai fasilitas itu. Jangan pakai yang luar untuk masuk ke dalam, tidak bisa. Yang luar dalam. Maka bagi di dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat ini untuk hukukul adamin, hak-hak kita sama manusia, hablum minan nas. Ilmu hakikat itu adalah hablum minallah yang khusus di situ. Jangan lagi yang luar, pakai yang di dalam. Yang dalam lah, itu sebenarnya. Makanya tinggalkan itu. Wa ghazluhu, aku tinggalkan di situ. Ya, makanya ketika sudah masuk ke wilayah rohani maka muncullah apa namanya panah, apa namanya bakok, apa namanya adalah pakro. Di situ bahasanya di situ. Tidak lagi fisik ya, fisik ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa kerohanian memang harus kita pahami, yang kita harus imani, yang kita pelajari, yang kita perdalam sebenarnya. Itu rigid sebenarnya. Penjelasan itu rigid sebenarnya. Maka kita mulai diperkenalkan melalui
tabi'i, roh tofi, rohani, sampai kepada wilayah roh rabbani. Bayangkan, kita tidak akan keliru di situ. Karena dia punya zona tersendiri ya, punya kedudukan, dia punya sir sendiri. Nah, jangan diikuti kalau kita belum tahu di situ wilayah itu. Jangan coba memaksakan diri di situ. Nah, itu nanti enggak ketemu-ketemu kan kepusat menjadi kan. Nah, itu ikuti sesuai dengan apa yang sudah kita terima, ijazahkan. Kan begitu. Orang baca selawat aja dijazahkan, mentra-mentra aja dijazahkan. Kalau kita ini kok mau ikut-ikutan tanpa dengan suatu penerimaan yang sah. Nah, itu hati-hati itu ya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab nanti terhadap ilmu yang kita amalkan itu. Maka orang-orang dulu itu dia sangat hati-hati dia mempelajari tentang ilmu hidayah dan petunjuk ya, supaya mereka tidak menjadi soal, menjadi berat di hadapan Allah untuk menerima satu pertanggungjawaban, menerima sebuah kemurkaan dari Allah. Itu maka segala sesuatu harus dengan izinnya kan gitu. Itu urusan dunia pun juga harus ada izin yang pemilik. Kalau enggak, kita tidak dibolehkan gitu. Hukumnya pencuri, merampok gitu ya. Ya enggak? Pencuri perampok itu melakukan sesuatu tindakan karena tanpa izin, mengambil tanpa izin. Kalau kita mengimukan, mengamalkan tanpa izin gimana? Itu makanya sesuatu hal yang bukan barang baru. Zamannya Nabi itu ada namanya hadis-hadis palsu, ada namanya hadis Nabi palsu. Ya zaman sekarang adalah namanya mursyid palsu lah kalau bisa saya contohkan. Tinggal kita lah yang mengira-ngira siapa kira-kira masuk di situ. Sebegitu sebenarnya. Kan ada bahasa-bahasa itu jadi sebagai brand, contoh. Maka jadikanlah sebagai pembelajaran dari terkait tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sampai sekarang ini sebenarnya sejarah terulang kembali. Ya kan begitu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita paham terkait tentang itu, kita teliti, kita harus jeli di situ. Mana yang diikuti, mana yang enggak. Kan begitu. Mana protak-protaknya, mana yang boleh kita pakai, mana yang tidak. Itu harus benar-benar hati-hati di situ ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang kita kalamkan ini, apa yang kita sampaikan ini ada sebagai pedoman kita, yang sebagai pertanggungjawaban kita terhadap ilmu yang sudah kita terima. Itu soalnya. Nah ini, jadi tuntutannya itu adalah apa yang menjadi kita imani, yang kita perbuat. Jadi kita harus sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat kita ya boleh kita diskusikan sama orang-orang yang paham terkait tentang keilmuan ini. Orang-orang tahu kalau orang belajar ilmu kerohanian itu, para sesepuh-sepuh itu yang luar biasa ya. Dia ada yang dapat melalui laduni, melalui pencarian dia. Ada dapat melalui belajar, ada dia juga dapat daripada ada hidayah-hidayah atau mimpi-mimpi di situ. Tapi semua itu perlu didiskusikan, perlu ditanya. Supaya sempurna hasilnya daripada apa yang diperoleh. Jadi dia ada lagi keraguan di dalamnya. Maka Allah meminta, tanyalah ke ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu maksudnya bisa jadi lewat mimpi, lewat laduni itu. Karena semua itu Allah kasih jalannya untuk bertanya, jalan untuk mereka belajar sebenarnya. Ada apa itu, apa maksudnya? Karena itu ada tanda-tanda, ada simbol-simbol. Ada satu diberi isyarat-isyarat di dalamnya. Kan luar biasa. Siapa yang memahami isyarat itu? Siapa yang memahami tanda-tanda itu? Siapa? Orang yang sudah mengenali yang hak itu. Kalau Anda akan masih berbadai-badai jadinya. Nah, sang iya udah kena itu masih dalam berbadai-badai. Maka begitu kita ditandai dengan beberapa huruf bacaan, hanya huruf saja kita bingung memaknai. Hanya satu huruf saja ada di situ bingung kita memahaminya. Alif Lam Mim misalnya, Yasin misalnya. Nah, kita sudah bingung, apalagi yang lain. Nah, itu sampai-sampai kita kalamkan bahwa hanya Allah yang tahu, bahwa Allah meletakkan itu untuk diketahui oleh kita, bukan untuk diketahui Allah. Nah, itu jadi kita harus tanya, apa maksudnya Allah meletakkan ini? Itu sebenarnya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.